Di rumah, Sila yang tengah marah dan merajuk kepada suaminya karena di sini Sila pun yang merasa sangat kesal karena Rapa selalu membela Suci dari amarahnya Kinan. Dan di sini Rapa pun meminta kepada istrinya jangan lagi membahas soal seperti itu. Dan di sini Rapa pun menjelaskan jika dirinya tidak berniat selalu membela Suci. Rapa hanya kasihan saja terhadap Suci karena Suci yang dituduh oleh Kinan padahal Raisa yang baik-baik saja. Namun terlihat ekspresi Sila yang menunjukkan bahwa dirinya sangat kesal. Dan di sini Sila pun berbisik di dalam hatinya, lihat saja jika Sila pun akan membuat Suci pergi jauh dari kehidupan Sila dan juga Rapa. Dan bagaimanapun caranya akan membuat Suci dipecat dari perusahaan Kinan. Karena menurut Sila kalau Suci masih bekerja bersama Kinan, maka Suci pun akan mengancam rumah tangganya Sila dan Rapa. Lalu yang selanjutnya di suatu pagi terlihat Kinan pun yang sangat bahagia kepada Raisa dan memuji Raisa. Jika di sini pagi-pagi sekali anak papa sudah cantik. Itulah ucapan Kinan yang menunjukkan kebahagiaan ataupun kebanggaannya kepada Raisa. Namun di sini Kinan pun yang akan berangkat kerja dan berencana membawa Raisa kembali ke kantornya. Namun di sini ditahan oleh Ibu Sarita dan Andini. Karena jika Raisa dibawa lagi ke kantor Kinan pun akan terganggu dan membuat Kinan tidak fokus bekerja sehingga pekerjaannya pun akan terbengkalai. Belum lagi di kantor banyak orang dan Ibu Sarita khawatir di sini jika Raisa terkena virus. Maka dari itu Ibu Sarita pun meminta kepada Kinan untuk tidak membawa Raisa ke kantornya. Dan di sini Andini pun berjanji akan mencarikan baby sister yang dapat mengurus Raisa dengan baik dan benar. Yang pada akhirnya Kinan pun mengizinkan dan menuruti apa yang dikatakan oleh ibu dan adiknya. Namun yang selanjutnya di rumah Sila yang kecewa ataupun sedih karena suaminya yang harus meeting di waktu pagi sekali. Dan dirinya pun akhirnya harus sarapan sendirian. Ketika Sila tengah menikmati sarapannya, tiba-tiba Ibu Vika pun menelponnya. Di sini Ibu Vika pun terlihat panik dan sedih karena Pak Adrian yang tak pulang-pulang. Lalu di sini Ibu Vika pun menuduh jika Pak Adrian pun bersama dengan Ibu Jihan, yaitu perempuan yang sedang sekarat saat ini. Lalu di sini Sila pun bertanya apakah memang Ibu Jihan benar-benar sekarat. Lalu di sini Sila pun menyuruh ibunya untuk tidak kalah dengan Ibu Jihan dan menyuruh ibunya untuk sekarat juga. Namun di sini Ibu Vika pun salah tanggap dan marah kepada anaknya tersebut, lalu mengomel mengapa dirinya mengatakan seperti itu. Apakah Sila ingin menjadi anak yang durhaka? Namun di sini Sila pun menjelaskan bukan itu maksud dari Sila. Di sini Sila menyarankan agar Ibu Vika pura-pura sakit dan dengan begitu Pak Adrian pun akan khawatir dan perhatian kembali kepada Ibu Vika. Dan di sini Ibu Vika pun baru mengerti dan mengiyakan ide dari Sila tersebut. Lalu Ibu Vika pun menyuruh Sila untuk segera menelpon Pak Adrian dan mengatakan jika Ibu Vika tengah sakit. Lalu Sila pun segera menelpon ayahnya dan mengatakan jika Ibu Vika sakit dan mengigau memanggil-manggil nama ayahnya. Lalu Sila juga mengatakan jika sepertinya ibunya ingin sekali ditemani oleh Pak Adrian. Dan Pak Adrian pun mengiyakan apa yang dikatakan putrinya tersebut. Dan di sini bertanya-tanya apakah Ibu Vika benar-benar sakit. Lalu Pak Adrian pun di sini merasa kasihan karena walau bagaimanapun Ibu Vika masih istrinya. Dan yang selanjutnya terlihat Sila yang masih sangat kesal dan menyalahkan karena menurut Sila mengapa masalah selalu datang dari Almira,
walaupun Almira sudah tidak ada. Belum lagi kemunculan sepupu Almira, Suci, yang membuat Rapa selalu membelanya, apalagi Suci adalah mantan pacarnya Rapa. Namun yang selanjutnya di rumah Kinan, Ibu Sarita dan Andini yang mendatangkan beberapa perempuan yang akan dijadikan seorang baby sister untuk dapat mengurus Raisa. Namun di sini terlihat satu persatu baby sister tersebut diseleksi dan mencoba menenangkan Raisa. Namun tidak ada satupun baby sister yang dapat menenangkan Raisa dengan baik. Lalu si kompor meleduk Yuyun bertanya kepada majikannya apakah gaji baby sister lebih besar dari gaji pembantu biasa. Namun di sini Bu Sarita pun mengatakan dan mengiyakan bahkan gaji baby sister tersebut lebih besar 3 kali lipat dari gaji si Yuyun. Dan si kompor meleduk tersebut meminta agar majikannya mengizinkan jika dirinya beralih profesi menjadi baby sisternya si Raisa. Dan dirinya pun yakin jika Yuyun dapat menenangkan Raisa dengan baik. Tanpa pikir panjang lagi, si Yuyun pun mencoba menggendong Raisa dan mencoba menenangkan Raisa, namun dengan cara yang cukup konyol. Lalu bukannya Raisa tenang dan reda dari tangisnya, malah lebih keras karena kekonyolan yang kompor meleduk lakukan kepada Raisa. Lalu Ibu Sarita pun yang menyaksikan bagaimana kekonyolan Yuyun. Lalu di sini Ibu Sarita pun menyuruh Yuyun untuk kembali ke dapur mengurus urusannya sendiri. Dan yang selanjutnya terlihat Kinan yang termenung melamun. Lalu tiba-tiba Kinan pun dihampiri sahabatnya yaitu Jepri. Di sini Jepri mencoba menenangkan sahabatnya tersebut dan mengatakan jika di sini Jepri pun sangat mengerti dengan keadaan Kinan. Namun inilah hidup. Jepri pun mengatakan jika Kinan harus ikhlas melepaskan kepergian Almira agar Kinan pun bisa hidup lebih tenang dan berharap sekali Kinan pun bisa move on. Namun di sini Kinan pun mengatakan jika dirinya mengerti apa yang dikatakan ataupun dimaksudkan sahabatnya tersebut. Dan Kinan pun akan berusaha ikhlas serta menerima keadaan jika Almira sudah meninggal. Namun yang membuat Kinan sangat sedih, dirinya tidak bisa menemukan jasad Almira. Dan Kinan pun menginginkan agar dirinya dapat menemukan jasad Almira jika Almira sudah meninggal. Dan Kinan pun ingin memberikan ataupun pemakaman yang layak ataupun peristirahatan terakhir bagi istrinya yang layak dan baik. Dan karena hal itu pun Kinan sedih karena tidak bisa nyekar dan berdoa untuk istrinya. Lalu Jepri pun menjelaskan jika Kinan mendoakan Almira dengan tulus, maka doa tersebut akan sampai kepada Almira. Lalu di sini Kinan pun terbayangkan kembali bayangan ketika indah bersama Almira. Lalu di sini Kinan pun berkata di dalam hatinya jika dirinya pun tidak akan pernah bisa mengubur kenangan Almira di dalam hatinya. Dan semua tentang Almira akan selalu Kinan ingat di dalam hidup dan kenangannya Kinan. Lalu Kinan pun meminta maaf kepada sahabatnya tersebut karena dari awal Kinan ketika di hutan menyadari jika salahnya pun sangat banyak terhadap sahabatnya yaitu Jepri. Dan yang selanjutnya terlihat si Tarjo yang benci dan dendam kepada orang-orang yang dulu pernah mengusirnya dari rumah Kinan termasuk Pagiman. Lalu di sini si Tarjo pun mengikuti Pagiman. Pagiman pun kaget karena melihat si Tarjo yang mengikutinya. Lalu di sini terlihat Tarjo yang sangat kesal terhadap Giman yang dulu telah menginjak-injak si Tarjo. Dan sekarang saatnya Tarjo pun membalas dendam kepada Giman. Dan di sini Pagiman pun terlihat panik jika dirinya pun akan babak belur oleh si Tarjo. Yang pada akhirnya Tarjo pun akan memukul dan menghajar Pagiman. Namun Pagiman pun berteriak minta tolong dan yang pada akhirnya teman Pagiman pun datang menghampiri
dan menolong sehingga Tarjo pun mengurungkan niatnya untuk menghajar Giman. Lalu Tarjo pun melarikan diri. Dan yang selanjutnya juga terlihat Sila yang memantau Suci dari kejauhan. Suci yang tengah menyiapkan paket yang akan diantarnya. Lalu Sila pun terlihat senang ketika melihat Suci dan dirinya pun tidak repot-repot dan akan segera melakukan rencana jahatnya kepada Suci. Yang pastinya Sila pun akan berusaha memfitnah Suci dan mencelakai hidup Suci. Nah pemirsa, mungkin itulah sekilas ulasan ataupun sekaligus prediksi yang dapat channel ini hadirkan. Dan bagi kalian yang masih penasaran dengan alur cerita selanjutnya, saksikan keseruan sinetron Suci Dalam Cinta yang tayang setiap hari pukul 19.40 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Sekian dan terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.